Padahal yang komen ngasih pujian juga nggak minta tips ke dia gitu. Apa resep rahasianya supaya dia bisa awet muda seperti Gita Asaf? Nggak minta dia, nggak. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye, di Twitter lagi banyak banget nih yang ngomongin salah satu YouTuber terkenal ini, yaitu Gita Asaf. Dia ini trending di Twitter karena statement dia yang dianggap netizen nih kayak kurang aja gitu bye. Gue gimana ya ngejelasinnya ya? Ya intinya gitu dah bye. Ya untuk lebih jelasnya mending kita langsung aja cus nih ke Twitter. Jadi bye, Gita Asaf ini tuh lagi trending di Twitter gitu gara-gara di akun Instagram dia kan ada yang komen nih memuji penampilan dia yang awet muda gitu kan. Aku yang umur 24 kalah sama Kak Git, padahal udah 30, awet muda banget sih tuh. Dia ini ngemuji sebenarnya bye. Cuman yang dipermasalahin sama netizen nih ya balasannya Gita Asaf gitu. Yaitu ini nih. Not having kids is indeed natural anti-aging. You can sleep for 8 hours every day, no stress hearing kids screaming, and when you finally got wrinkles, you have the money to pay for Botox. Yang artinya apa tuh Bang Messi? Aduh kan. Yang gak punya anak adalah anti-aging yang natural. Lu bisa tidur 8 jam tiap hari gitu ya, nggak stres ngedengerin anak teriak. Dan ketika lu punya kerutan, lu harus punya uang buat bayar perawatan botox gitu. Ya intinya gitu deh. Dan gara-gara statement Gita Asaf ini, banyak netizen yang salty lah gitu. Karena mungkin banyak nih ya ibu-ibu yang ingin punya anak tapi belum kesampaian gitu bay. Terus juga ada nih orang yang ngebandingin dia sama artis-artis yang udah punya anak gitu. Contohnya ya kayak Sophia Latjuba, Wulan Guritno, terus sama Mbak Yuni Sarah gitu ya. Bukan Mbak ini mah, Teteh Yuni Sarah. Tapi yang brengsek ini Bay, captionnya. Gita Asaf salah. Natural anti-aging tuh nggak punya suami, bukan nggak punya anak. Janda semakin di depan. Nih istri gue denger dikeplak ntar gue ya. Selang beberapa lama kemudian Gita Asaf ini melakukan live di Instagram gitu sampai 2 jam. Bahkan penontonnya juga sampai belasan ribu gitu bay. Gue gak tahu sih apa aja yang mereka omongin pas live gitu, karena gue juga gak nge-follow dia. Tapi ini ada sebuah cuplikan yang dimana ada seorang ibu-ibu yang ikut join live gitu ya. Terus dia ini menceritakan pengalamannya bahwa dia tuh punya anak setelah melalui pernikahan yang cukup lama gitu bay. Terus ibu-ibu ini menanyakan ke Gita Asaf gitu ya, kenapa dia punya pemikiran kayak gitu. Dan akhirnya ya Gita Asaf ini menjawab gitu ya, yang intinya dia tuh memiliki sense of self atau ya ingin jadi diri sendiri gitu, nggak suka diatur-atur. Atau gampangnya terlalu mencintai diri sendiri gitu bay. Karena nanti menurut Gita Asaf nih ya, kalau misalnya dia punya anak pasti dia bakal diribetin. Ya sebenarnya nggak masalah sih, itu pilihan mereka gitu. Cuman yang jadi permasalahan itu ya balik lagi nih ke awal, yaitu statement dia yang bilang kalau nggak punya anak bisa bikin awet muda gitu. Padahal yang komen ngasih pujian juga nggak minta tips ke dia gitu. Apa resep rahasianya supaya dia bisa awet muda seperti Gita Asaf? Nggak minta dia, nggak. Tiba-tiba ngasih statement kayak gini anjir. Nih 591 orang lagi yang suka. Ya orang-orang open minded lah ya. Padahal kan kalau dipuji bisa tinggal bilang makasih aja gitu. Ya kan udah kelar ya. Atau mungkin kalau misalnya lu pengen komen kayak gini ya lu tambahin 2 kata lagi gitu. Yaitu for me. Jadi kan kesannya kalau kayak gini kalimatnya ya, itu seolah-olah mengeneralisir gitu Bang. Padahal seperti yang kita lihat tadi gitu ya, kalau Wulan Guritno, Sophia Latjuba, Teh Yuni Sarah, atau juga siapa istrinya Andika tuh Mbak Usi gitu ya, tetap bisa tampil
cantik di usia ya enggak, gue ngeri ngomong salah nih. Maksudnya yang udah berumur gitu tetap bisa cantik gitu baik. Bahkan Mbak Usi aja anaknya banyak gitu ya, 5 apa kalau nggak salah. Tapi bisa tetap cantik. Balik lagi nih, kalau misalnya lu cantik ya bukan tentang punya anak atau enggak, itu masalah duit. Kalau duit lu banyak ya bisa perawatan gitu, gampang. Tapi gara-gara kasusnya si Gita Saf nih, gue jadi inget Rina Nose gitu, yang pernah ngasih statement juga kalau dia tuh nggak mau punya anak karena kalau punya anak bakal nambah masalah gitu baik. Terus ya di stitch lah nih sama ibu-ibu. Gue nggak tahu ibu-ibu ini siapa gitu ya. Terus ya dibales lagi nih sama Teh Rina Nose gitu, yang dimana intinya Rina Nose ini bilang sebenarnya tuh dia nggak mau punya anak karena ya dianya gitu yang belum siap untuk direpotkan oleh anaknya nanti. Ya kalau case-nya begini ya gue setuju gitu sama Rina Nose. Daripada nanti punya anak terus nanti kena baby blues gitu kan, malah anaknya ntar dianiaya gitu. Terus gue sempat baca berita gitu baik, kalau di Madiun kalau nggak salah deh ya, ada seorang ibu-ibu yang tega memasak anaknya yang baru lahir tuh di dalam tungku. Dan penyebab dia melakukan hal itu gara-gara dia tuh dituduh sama suaminya selingkuh gitu baik. Udah mah baru lahiran gitu kan, mungkin kena baby blues, terus dapat tekanan dari suaminya lagi kan, nuduh kalau dia selingkuh. Dan nggak ada keluarga yang mendampingi gitu baik. Ya mungkin burn out tuh si ibu, akhirnya ya gelap mata dan melakukan hal tersebut. Serem anjir. Ya harusnya sih yang dimasak tuh suaminya gitu ya. Karena suaminya ini ternyata jarang pulang gitu baik, sebulan sekali doang. Udah mah sebulan sekali balik cuman buat di Ewita. Astagfirullah. Dan ini juga ada kata-kata yang cukup menyakitkan tapi fakta gitu baik. Buat orang miskin bisa gak sih gak usah punya anak? Ini waktu gue baca kata-kata yang ada di video ini ya, itu gue rada terpancing gitu. Cuman pas lihat captionnya sih ya masuk akal gitu ya baik. Ini kalau dari captionnya, lihat anak kecil mulung, jualan tisu, ngemis, makan makanan yang gak layak buat dimakan, lihat bayi gizi buruk, banyak anak yang gak dapat hak-haknya, dimana di umurnya yang seharusnya bermain, belajar, menikmati masa-masanya, mereka malah kerja bantu orang tuanya. Menurut gue mereka adalah hasil dari egoisnya orang-orang dewasa yang seharusnya mereka bisa lebih berpikir panjang, sadar akan dirinya, dan pada akhirnya anaklah yang menjadi korban. Apalagi tuh kalau misalnya ada orang yang ngemis bawa bayi itu ya, kasian anjir, nggak tega. Tapi yang heran tuh kan di jalan panas ya, bayinya anteng gitu bay. Nah itu sih yang miris tuh. Apalagi yang paling miris tuh udah mah miskin kagak KB gitu bay, punya anaknya banyak. Emang sih banyak anak banyak rezeki, tapi nggak lu suruh ngemis dong bangsat. Dan juga gue tuh paling ngeri sih kalau misalnya ada bocah kecil gitu tiba-tiba datang terus ngelapin kaca gitu. Masalahnya bukan apa-apa nih, yang dia lap itu bukan kaca mobil, tapi kaca helm gua. Yang lagi gua pakai lagi. Caks. Ya oke lah guys, segitu aja video gua kali ini. Agak melebar kemana-mana gitu ya. Jujur waktu gua nikah juga gua tuh nothing tulus aja gitu bay. Dikasih anak syukur, enggak ya udah. Tapi istri gua tuh kayaknya pengen banget punya anak gitu. Bahkan pas sebulan masa pernikahan gitu ya, pernah dia malam-malam jam 2 dini hari nangis. Pas gue tanya kenapa, katanya dia tuh sedih gara-gara gak hamil-hamil gitu bay. Ya gue tenangin aja gitu dia kan. Gue bilang ke dia nih, beb kita nikah belum ada sebulan, Ewita aja masih bisa kehitung jari. Banyak loh orang di luaran sana yang udah bertahun-tahun nikah tapi belum punya anak. Makanya kamu ya santai aja sayang. Dia malah tambah nangis kejer dong. Ya udah akhirnya malam itu ya gue memutuskan untuk menghamili dia, dan alhamdulillah punya anak satu nih sekarang. Oke, bye, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.